Shalom adik-adik. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Tapi kami denger nggak suara adik-adik? Enggak, aku dengarnya krik, krik, krik. Gitu. Nggak ada yang semangat ya, belum ada yang semangat. Sekali lagi yuk Kak. Apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, siapa yang udah siap sekolah minggu hari ini? Aku. Ya, siapa yang sudah pakai baju rapih Kak? Udah pasti kita semua. Oh udah Kak. ya, udah mandi, udah sarapan. Udah. Nah tapi ada beberapa nih Kak yang harus diperhatikan dulu sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu. Apa tuh ya? Yang pertama apa ya? Alkitab dan alat tulis. Iya, Alkitab dan alat tulisnya dipersiapkan ya adik-adik. Lalu apalagi Kak? Persembahan. Persembahannya juga jangan lupa dipersiapkan. Nah kalau sudah siap semua, mari kita mulai. Kita bangkit berdiri yuk Kak, kita mau bergerak buat Tuhan. Pasti masih pagi, masih semangat kan? Iya dong. Yuk, Kita oke. akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya adik-adik di rumah. Oke ya. Oke. Boleh sambil tepuk tangan. Boleh. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Bentar dulu Kak Santi. Belum ya? Belum semangat ya? Belum nih kayaknya nih, belum ngikutin kakak Mika sama kakak Santi. Oh iya nih adik-adiknya masih duduk, ada yang duduk loh Kak. Ada yang duduk. Oh iya ada Kak Santi. Iya, yuk berdiri dulu yuk, berdiri semuanya. Berdiri, baru kita pakai Gerakan. Oke. Boleh ikutin kakak Mika ya gerakannya. Musik. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay! Kayaknya udah pada capek nih Kak. Nah sekarang kita mau masuk ke ibadah selanjutnya. Iya, Buat betul. abang kakak yang di rumah boleh duduk kembali. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan sikap Berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, gak boleh ngintip-ngintip ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita ulang dari awal dengan sikap yang sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, untuk abang kakak di rumah semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, gak ada lagi nengok-nengok, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau kau boleh mengumpulkan abang dan kakak untuk memulai ibadah pada pagi hari yang sangat cerah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar anak-anak sekolah minggu bisa bertumbuh dalam iman dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat? Masih Kak Santi. Iya. Dan sekarang kita mau bernyanyi lagu Patik Naparjoloi. Tahu nggak Kak artinya apa? Patik Parjolo itu berarti hukum Taurat yang pertama. Tapi kami kayaknya kita kasih tahu dulu deh. Hukum Taurat pertama itu apa? Ya nggak kami Kayaknya sih kita nyanyi dulu Kak Santi. Nyanyi biar dulu. nanti Kak Santi yang Oke jelasin deh. apa itu hukum Taurat yang pertama. Oke. Musik. Boleh sambil tepuk tangan ya. Patik Parjolo, audo jahoba debata, nina debatata, dang jadi maraku, au bahenonmu debata, ido patik na Parjoloi. Sekali lagi ya, Patik Parjolo. Patik Parjolo, audo jahoba debata, hina debatata, dang jadi maraku, audo henonmu debata, ido patik na Parjoloi. Nah itu lagunya Kak, ada di mana sih? Ada di Alkitab Kak. Buku ND Sekolah Minggu. Oh, Kami ya di buku ND Sekolah Minggu ada tulisannya. Nanti adik-adik boleh belajar juga ya. Nah kami Kak Santi mau ngasih tahu nih hukum Taurat yang pertama itu apa ya? Kira-kira tentang apa ya Kak Santi? Nah hukum Taurat yang pertama adalah Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, jangan ada Allah lain di hadapanku.
Itu Kak, yang pertama. Oh, Ya, baru tahu, boleh Kak dihafal Santi. ya Kak ya, Harus adik-adik di dihafal, sekolah Kak Santi. minggunya. Oke, nah kita akan lanjut Kak. Oke, dengan lagu selanjutnya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, adik-adik boleh berdiri lagi ya. Semangat ayo, semangat. Boleh sambil tepuk tangan ya. Ayo, harus bangkit semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Yeay, boleh duduk kembali. Ya, warta untuk hari ini adik-adik jangan lupa ya untuk absen di YouTube. Oke Kak. Ya, nama, kelas, dan kakaknya boleh nggak ya? Oh, nama kelas aja ya. Boleh, boleh. Nama dan kelasnya aja. Nama dan kelasnya aja di komentarnya YouTube ya Kak ya. Atau mau di grup. Boleh sekali. Kelas masing-masing juga boleh. Di kakaknya Japri ke kakaknya juga boleh ya. Boleh. Nah, tapi jangan lupa ya. Kalian harus rajin sekolah minggu. Karena kan kemarin udah dikasih nilai sama kakak-kakaknya ya. Betul sekali. Nah, rajin sekolah minggunya biar nilainya besar-besar ya Kak ya. Biar nggak kecil-kecil. Jadi harus rajin sekolah minggu. Buat yang nggak minta Oke. nilai juga harus rajin ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan Kak. Iya Kak Santi. Tadi udah dibilangin Alkitab dan alat tulisnya dipersiapkan. Persiapkan yuk. Nah, sekarang dibuka Kak. Nanti ketika mau mendengarkan khotbah sudah tahu di Betul, mana. Kak Santi. Nah, coba dibuka di Kejadian 12. Kejadian 12 itu perjanjian baru apa lama ya Kak Santi? Perjanjian lama dong, yang Banget. pertama kali Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka dulu, baru ditandain, baru ditutup kembali. Kita akan bernyanyi dulu baru mendengarkan firman Tuhan. Udah dibuka Alkitabnya semuanya? Oke, Udah, Kak sudah. Santi. Kita bernyanyi dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kami kesehatan, bangun dari malam yang gelap untuk beribadah,
memuji nama-Mu yang kudus di hari yang kudus ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan Tuhan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tentu sudah sering mendengar berita tentang Abraham, atau dalam firman Tuhan hari ini disebut sebagai Abram. Sekarang Amang mau tanya nih, Abraham itu disebut juga sebagai apa? Tahu enggak? Abraham itu disebut juga sebagai apa? Sebagai bapa orang percaya, benar. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Mengapa? Mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya? Ada alasannya. Alasannya adalah Abraham mau diperintah taat sama Tuhan. Abraham percaya kepada Allah dan taat kepada Allah ketika Abraham disuruh pergi dari kampung halamannya ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi Abraham tidak tahu kemana, negeri mana yang mau dia tuju. Tapi karena dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah. Dia tahu kalau aku taat kepada Allah, Allah akan melindungiku, Allah akan menyertaiku, Allah akan memberkatiku, menjauhkan aku dari musuh-musuhku. Makanya Abraham tidak berbantah. Ketika Allah katakan pergilah, dia tidak berbantah. Dia langsung pergi ke tanah atau ke negeri di mana Allah akan tunjukkan. Makanya disebutlah Abraham sebagai bapa orang percaya. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, maka menjadi anak-anak yang taat dan menjadi anak-anak yang percaya kepada Allah, maka kita ini adalah anak-anak Abraham. Oke? Inilah yang diberitakan oleh firman Tuhan untuk kita hari ini. Di mana Abraham dipanggil Allah dari tanah kelahirannya Ur Kasdim ke tanah yang akan ditunjukkan Allah. Jadi, apa yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini? Yang pertama adalah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat. Firman Tuhan hari ini mengajarkan anak sekolah minggu supaya menjadi Abraham masa kini. Menjadi anak-anak yang taat kepada Allah.
menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Jadi menjadi Abraham masa kini yang taat kepada Allah, yang taat kepada orang tua. Siapa mau menjadi Abraham masa kini? Ayo tunjuk tangan. Ayo, siapa? Oke. Turunkan tangannya. Jadi kita adalah Abraham masa kini yang taat kepada Allah, yang taat kepada orang tua. Jadi anak-anak sekolah minggu harus mau mendengarkan perintah orang tuanya. Jangan melawan. Anak sekolah minggu harus mau melakukan perintah orang tuanya. Tidak boleh membuat alasan. Anak sekolah minggu harus bersegera kalau disuruh orang tuanya. Tidak boleh dia bilang iya tapi tidak dilakukan. Misalnya dipanggil anak sekolah minggu. Butet, sini dulu. Kalau kita anak-anak Abraham atau kalau kita mempunyai bapak Abraham atau kita adalah Abraham masa kini, maka ketika orang tuanya memanggil Butet ke sini, langsung menjawab, iya mak, dan pergi dan menghadap mamanya. Tidak boleh melawan. Tidak boleh bilang, gak mau aku. Gak boleh. Terus kalau disuruh lagi, Butet, cuci piring. Kalau dibilang begitu, langsung dicuci piring. Jangan dibilang, iya mak, tapi gak dicuci-cuci piringnya karena sibuk main handphone. Ada begitu. Dipanggil, cuci piring. Iya mak, sebentar. Tapi nggak dicuci-cuci piringnya. Bagaimana itu? Ya, tidak boleh begitu. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang taat supaya diberkati Tuhan. Abraham taat kepada Allah, lalu Allah memberkatinya menjadi bangsa yang besar. Bukan itu aja, Allah memberkatinya dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang diperintahkan firman Tuhan hari ini. Kalau anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, maka berkat yang pertama sekali hingga pada anak-anak sekolah minggu adalah disayang orang tuanya. Coba, siapa di sini kalau disuruh orang tuanya langsung mau? Tunjuk tangan. Siapa di sini kalau disuruh belajar langsung mau? Tunjuk tangan. Siapa di sini kalau disuruh tidur siang langsung tidur siang? Tunjuk tangan. Oke. Kalau adik-adik begitu disayang orang tuanya enggak? Pasti disayang orang tuanya. Tapi kalau anak sekolah minggu disuruh lalu melawan, berbantah, membuat alasan, disayang orang tuanya enggak? Pasti orang tuanya marah. Pasti orang tuanya tidak suka sama anak sekolah minggu seperti itu. Ingat itu, anak sekolah minggu yang taat pasti disayang orang tua. Baru bukan hanya itu saja berkatnya. Anak sekolah minggu akan bertumbuh imannya, bertumbuh pintarnya, menjadi anak-anak kesukaan orang tua terlebih Tuhan. Itu firman Tuhan hari ini ajarkan. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita, anak-anak sekolah minggu diberkati untuk menjadi berkat. Artinya,
kalau anak-anak sekolah minggu merasa diberkati Tuhan, misalnya diberkati Tuhan melalui orang tuanya, ada kuenya, harus mau menjadi berkat kepada orang lain, kepada abangnya, kepada adiknya, mau berbagi kuenya. Jangan hanya dimakan sendiri, tapi harus berbagi, diberkati untuk menjadi berkat. Misalnya kalau lagi cuci piring adiknya, adik-adik sekolah minggu harus membantu adiknya cuci piring supaya menjadi berkat bagi adik-adiknya. Jangan dibiarkan adiknya atau kakaknya sendiri cuci piring, harus saling membantu. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu supaya menjadi Abraham masa kini yang taat kepada Allah, yang taat kepada orang tua. Ajari anak sekolah minggu Tuhan ketika diperintah menjadi anak yang taat, tidak suka berbantah, tidak suka melawan, bersegera melakukan perintah orang tuanya. Ya Allah Bapa kami, berkati juga anak-anak sekolah minggu supaya menjadi berkat bagi sekelilingnya. Menjadi anak-anak kesukaan orang-orang sekelilingnya, orang tuanya terlebih Engkau ya Allah. Kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bertumbuh imannya, bertumbuh jasmaninya, sehat Tuhan, kesukaan bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pasti adik-adik di rumah udah pada dengerin khotbahnya kan Kak Santi? Udah pasti dong. Dan pasti khotbahnya udah didengar dan juga dicatat. Dicatat di buku tulisnya tentu saja. banget. Nah, Nah, kira-kira- apa sih ya Kak Mika ya? Apa ya kira-kira makna dari firman tadi dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3? Nah, kalau menurut Kakak Mika sih kita harus taat Kak Santi. Iya, kita harus taat maka akan diberkati oleh Tuhan. Betul Itu sekali. maknanya. Nah sekarang kita mau persembahan nih Kak Mika. Betul, sekarang persembahannya dilipat 2. Dimasukkan di amplop, ditulis namanya sama wilayahnya. Lalu diberikan ke Sintua wilayah masing-masing. Betul, baik, Kak Nah Santi. sebelum kita beri persembahan, mari kita angkat juga nih lagu Kak Mika. Apa ya? Ikut di Kau Saja Tuhan. Musik. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, ikuti Kau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekali lagi kita ulang dari awal. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Jangan
bahagia penuh. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, Amang dan kakaknya mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.